apa segmen apa pesulap merah ya guys. Loh, kok Kita pesulap merah? pesulap merah dulu lah. Anda panutan pesulap merah berarti saya fans Gus Sudirman. Apa Sudirman? Samsudin. Samsudin, lupa cak. Eh, Menurut saya sih sah-sah aja ya guys untuk kita memilih siapapun fansnya gitu, tidak masalah gitu. Sebetulnya kebenaran dan kesalahan itu ada di sudut pandang kita sendiri ya Ya, kan. benar. Apapun yang kita anggap benar di zaman ini bisa jadi salah di zaman dulu gitu, ngerti nggak Iya, sih? iya. Kayak sholat berjamaah kan sekarang nggak boleh gara-gara corona. Iya. Contoh kan. Dulu kan emang wajib itu, pahalanya apanya. Kebenaran itu ditentukan oleh zaman artinya gitulah. Jadi sekarang kita akan bahas gitu fans panutan apa pesulap merah. Gimana guys? Kenapa Anda sangat suka pesulap merah daripada Gus itu? Iya, kalau saya pikir ya pesulap merah itu baiknya gitu kan, apa namanya, bisa ngebongkar-bongkar trik-trik perdukunan ya, posisinya iya. Kalau misalkan ini kan sekarang banyak dukun-dukun yang ibarat katakan lah nggak bener gitu, cuman pengen duitnya aja. Ya menurut saya ya bagus juga, iya bagus juga Oh. di situ. Jadi karena logis ya Anda Iya logis, lebih karena logis condong ya. ke pesulap merah Nah, gitu daripada Gus Samsudin ya. gitu ya. Ya kalau aku condong ke Gus Samsudin itu karena emang ada ilmu gaib gitu ya. Nggak tahu sih, aku nggak percaya gaib soalnya. Kesel aku. Ya terkadang kayak gini aja. Kita transfer duit kan. Duit itu kan bentukannya kertas. Kenapa bisa ditransfer pakai gaib gitu, banking gitu? Itu kan ada ilmu gaibnya. Nah Kalau makanya itu saya maksudnya teknologi kakak. teknologi bukan gaib. Teknologi itu kak. Iya, kayak Bluetooth kan Iya. gaib gitu. Kita bisa memindahkan apapun gitu lewat apa hal yang tak terlihat gitu. Kayak orang-orang kaya di dunia gitu ya kan. Itu bukan orang yang jual beli apa emang bandar sayur kaya, bandar rongso kaya, tapi yang lebih kaya lagi yang kita bikin software gitu. Kita bikin apa program gitu, bikin game gitu, terus dijual kaya kan, kayak Microsoft, Bill Gates gitu lah contohnya. Emang itu dengan gaib dia bisa kaya, tapi kayaknya kurang masuk akal kalau lewat spiritual. Saya nggak menyalahkan. Saya kenapa pilih Gus Samsudin ya? Iya. Karena teman-teman saya pilih Gus Samsudin semua gitu, ngerti nggak sih? Kalau Heeh. saya mah gini ya. Kalau misalkan dalam arti kalau goib memang ada. Tapi kan dengan cara Gus Samsudin kayak gitu kan Oh, posisinya dari trik-trik apa namanya, bisa bisa ada yang peledakan itu kan banyak triknya, itu katanya oh, ada bahan kimianya. Dari situ kan kenapa pesulap merah itu kan trik-trik pesulap makanya dibuka tuh gitu. Jadi hmm, terus seorang Gus kan posisinya Gus itu kan eh, panutan lah, yang pembuka agama atau apa gitu iya, kan lah. iya. Ya umum juga tahu gitu kan. Tidak tidak halnya kayak gitu gitu. Oke. Ya. Oke, paham sih. Saya paham gitu di Indonesia banyak yang kurang paham gitu Iya, ya soal iya. teknologi, jadi lebih percaya ke mistis gitu. Nah, iya. Ya, oke. Enggak, kasihannya kayak Eh, gini. Kasihannya posisinya orang yang nggak apa namanya, nggak aktif dalam internet kan. Kalau sekarang mah kan di situ karena tahu itu kan karena internet, Facebook itu kan ada beranda-beranda, YouTube itu tahu gitu kan. Takutnya itu posisinya yang nggak tahu. Ya, di oh, situ. Padahal kan iya. Gus Samsun kayak gitu gitu. Iya sih. Dan kebanyakan itu yang datangnya kan kata ya, ngelihat video YouTube itu posisinya ada memang yang nggak awam dari kampung-kampung gitu yang datangnya gitu. Nah, Iya. masalahnya kita kan sebagai jiwa perantau Iya. pasti mengetahui kehidupan itu bukan dari satu celah loh gitu kan. Iya. Kita itu nggak bisa kayak mendoktrin satu persoalan dengan budaya kita. Kalau perantau itu udah masuk budaya lain gitu dari luar negeri, ngerti nggak Iya sih? iya iya iya, Ya kan? benar benar benar. Kita nyatu Saya juga sama budaya ngerasain. Korea, kita lahir Iya. di kampung halaman Iya. gitu ya. Jadi mungkin lebih logis lagi kalau
kita yang bahas gitu, jangan mereka yang ada di Indo gitu Iya, kan. benar, Heeh. benar, benar. Kayak Benar, gitu. iya. Maksud saya sih, saya oke-oke aja gitu dengan prinsip mereka. Ya ujung-ujungnya kita sama-sama nyari duit kan. Iya, Ya benar, si benar, pesulap jelas. merah nyari duit. Ya pastinya kan dia pas Ya. pas ngomongnya di YouTuber dapat penghasilan 100 lebih kan di situ kan udah ketahuan Iya. karena Nah uang itu, gitu kan ya di iya. situ. Kita kan bangun pagi, makan nasi. Gus Samsudin makan nasi, pesulap merah makan nasi. Ya semua kita lagi nyari uang lah ya, contohnya. Ya udah sih. Kalau ada yang apa, wah terngiang-ngiang gitu. Ya semua orang ya sama aja. Cuman mungkin sekarang masalahnya ada yang lebih beda gitu kan. Iya. Karena wih aneh banget ya ada yang masalah pesulap gitu. Ya, Kalau di Korea ada Gus Samsudin sama itu mungkin nggak bakal ramai. nggak bakalan di bro, iya. Kayaknya cuman lewat di apa ya? Di kalender doang udah nggak nyampe Facebook, nggak nyampe Instagram gitu. Nah itu, udah nggak muncul, Cok. Oke, Lanjut. Anda tanya aja ke saya. Kok bisa ada di Korea apa Bil? Ya, Bebas. maksudnya gini, Kak. Kalau Kariko ya di sini. Iya, Kariko aja. Asal dari mana, Kak? Dari Bandung sih, saya lahir di Bandung. Tepatnya di Cileunyi lah, deket Ya, maaf jalan ini Kak, tol. jadi saya jadi host nih. Enggak apa-apa. Nggak masalah karena semua Santai Novria kayak. semua bintang tamu udah saya tanya, saya doang yang nggak ditanya. Riko Herlang apa? Siapa? Riko Anwar, Riko Herlang Anwar. enggak tuh. Iya, kirain Riko Herlang itu teman saya itu, Kak. Oh, ada. Teman sekolah saya dulu. Iya, iya. Umur berapa tahun, Kak? 25 lah. Heeh. Ah, 25 pas 25. Pas berarti posisinya pas ke sini tuh umur 19 SMA tahun ya. karena udah 6 tahun di sini. Oh, iya. Lulus SMA langsung ke sini. Wah, muda langsung ada penghasilan ya, kayak keren. Wah enggak lah. Aku mencapai di titik penghasilan yang kayak gini ya 6 tahun perjalanannya. Pahit, manis, susah, senang, gundah, gelisah, resah, galau, merana, kebul, kotor, berisik. Wah becek. Semuanya udah aku terobos gitu. Ya sih masih kurang sih. Oh, iya, Soalnya untuk di level selanjutnya ada angin badai, wah dan petir gitu. Iya, benar. Iya, nggak ada yang instan gitu. Nggak ada yang nggak beresiko. Selama Kariko 6 tahun di Korea ya. Mm-mm. Di situ posisi pertama Kariko kesini kan kebanyakan orang asing gitu ya, kayak Iya, iya. orang asing ke Korea paling kan kalau nggak bisa kerja S9 itu ya kan, Kak. Iya, iya. Sama kah Kak Kariko? Aku Untuk ke Korea? nggak pakai visa sih. Aku Wih, hebat langsung banget, Kak. aku kalau ke Korea kayak beli tiket KRD aja gitu. Tunjukin apa beli doang gitu langsung nyampe sih. Oh, bisanya kayak gitu mungkin ada Ada saudara di orang Korea. tua karena ayah orang sini. Oh, Ya orang-orang berarti ayahnya Kariko itu orang Korea. Iya, iya. Ibu di Bandung gitu. Iya. Hmm. Nah, aku sih waktu itu ya jelas sih nggak ada yang bisa kayak aku, mungkin sedikit gitu di umuran aku itu datang ke sini Hebat, sebagai ya, bener, Miss Merit Kak. kan, Kebanyakan sebagai kan blasteran. teman-teman kita kan yang di Indonesia banyak ya antusias lah ke Korea gitu kan, banyak yang 5 tahun nunggu itu kan, Kak. Dengan Kak Kariko punya ayah di sini kan udah wah, ibaratnya punya 2 negara ini kayak. Nah, itu bisa jadi bentuk salah satu untuk bersyukur gitu, Iya, untuk iya, menikmati apa lagi gitu yang Iya, selain itu. Cuman di balik itu saya ada keluh kesah juga sih. Jadi nggak semuanya orang Korea itu enak karena bayar pajak gitu. Kayak Sadebohom itu kan 4 asuransi gitu. iya. Asuransi Benar-benar. kematian, tunjangan hari tua, dana pensiun, bayar gitu lah. Oh. Heeh. Di balik apa ya, KTP Korea ya Iya, semacam itu. iya benar Kak. Sebetulnya orang Korea juga kayak orang kita aja gitu di sini. Orang yang semua tadi nyeting gitu, yang bikin negara ini gitu. Iya benar. Dia nggak punya masa depan sih sebetulnya. Makanya kalau orang Korea hilang harapan langsung bunuh diri kan. Iya, benar. Angka kematian tertinggi tahun 2016 gitu. Iya, Perharinya 38 orang. Kenapa di Indo yang aman-aman, yang susah-susah aja nggak bunuh diri gitu kan? Ngerti kan? Kalau di Korea kenapa? Karena kalau kita sesusah-susahnya di dunia kan kita mikir oh ntar ada akhirat gitu. Iya, benar. Di sini enggak. Itu nomor 1 pasti yang saya jawab kan. Kalau nomor 2,
Orang Korea nggak punya masa depan karena dia ngumpulin duit mau dikemanain. Di sini serba mahal kan, kayak rumah, tempat tinggal gitu. Ya udah stuck aja. Jadi individualis jadinya tuh. Makanya nggak punya masa depan. Makanya bunuh diri. Kalau kita kan udah capek kerja, ntar ada di Indonesia jadi Iya, sultan benar, gitu kan. benar. Nggak usah lah kita ngambil jalur bunuh diri atau lain gitu Iya, kan. iya. Mungkin condongnya lebih ke gila sih. Ada 16 juta warga Indonesia yang gila. Cuman yang 2 jutanya masuk RSJ gitu. Yang 14 jutanya itu, ini survei ya. Iya, survei. Survei Google, aku juga nggak Wikipedia yang kayak gitu. Yang 14 jutanya nggak mengakui kegilaannya gitu. Saya juga tidak bisa berkata bahwa saya itu waras sepenuhnya gitu kan. Karena setiap orang kan kegilaannya beda gitu. Iya, Cuman iya. saya kan pelajarin kemarin di filsafat itu ya. Mana sih cara membedakan orang di alam bawah sadarnya gitu. Mana sih orang yang full sadar gitu pas ngomong, mana yang kurang sadar gitu pas ngomong. Iya, benar. Nggak ada jawaban. Aku buka mantek filsafat itu ini ya, ngaji-ngaji tauhid gitu Iya, lah. benar. Ya mungkin oke sih. Aku nggak bisa ngobrol sejauh itu karena temen-temenku lebih jago ngajinya ya. Ya aku waktu di pesantren juga cuman kayak ngontrak doang kan, nggak mengaji gitu. Jadi yang saya baca, kalau gimana membedakan orang waras itu ya dengan cara yang waras ngalah gitu, ngerti nggak sih? Iya, iya. Suka ada ngomong kayak kita kalah debat, dah lah yang waras ngalah aja Iya, gitu. ngalah ya. Iya, Nah benar. Kan, itu kan ada yang kayaknya, cocot gitu kan. nah dari jutaan orang, nggak juta sih, puluhan ribu orang yang saya kenal gitu, bahkan dia juga tahu saya, ya satuin lah sama follower Facebook ini itu ya, hampir banyak kan segitu. Salah satu yang bilang kayak gitu berarti waras gitu loh. Emang waras karena dia sukses gitu. Orang yang mengakui bahwa dirinya kurang waras, bahkan dia yang paling waras, ngerti nggak sih? Kayak gini lah contoh. Aku pernah bikin caption ya. Ini sering dibahas di podcast. Ketika semua orang nyangka gila gitu ya. Ketika semua orang di mata kita gila gitu. Terus apakah kita itu waras gitu? Ngerti? Gini aja. Ketika satu orang itu nganggap semua orang gila gitu, yang jadi pertanyaan apakah dia itu waras gitu, ya kan? Iya, benar kan. Ini susah banget ini pertanyaan ini. Ada 2 pertanyaan di kehidupanku yang susah dijawab. Masalah orang baik sama orang gila ini gitu loh. Iya. Ya saya nggak sengaja mendalami metode psikologi ini gara-gara itu, gara-gara bahas orang baik. Kenapa hal buruk selalu menimpa orang baik gitu? Kalau orang baik kadang orang keenakan gitu. Kadang orang itu nganggap dia keset gitu kan. Suka ada kan hal buruk itu selalu menimpa orang baik gitu kan. Nah, Iya, iya. itu jawabannya udah aku jawab kemarin kan. Waktu ya karena kalau hal buruk menimpa orang, kalau hal buruk menimpa orang buruk gitu ya, nggak bakal ada orang buruk di dunia ini gitu. Toh kita berbuat buruk aja tertimpa buruk gitu, ya udah baik aja semua. Ya sebaliknya kalau orang baik menimpa hal baik gitu, ya semuanya orang jadi baik gitu, ngerti ya? Ya Iya, jadi nggak ada yang sempurna sih, Nggak ada yang tetap nggak ada yang waras juga sih, nggak ada yang gila juga, ngerti? Makanya kenapa Samsudin sama Pence itu pesulap merah semua sekarang lagi ribut-ributan gitu, karena dua-duanya nggak ada yang benar gitu, ngerti nggak sih? Iya, iya. Ya kalau salah satunya benar mungkin damai aja gitu. Dua-duanya dua-duanya kan udah terlihat kebenarannya itu ada di Iya. pesulap merah. Iya. Tapi masih ada yang memahami spiritual gitu di mayoritas Indonesia gitu loh. Ya paham lah tentang agama gitu. Kita tahu kesurupan, kita tahu jin dan negeri kayangan apalah gitu kan. Karena kita berdasarkan lahir di warga plus 62, makanya recok gitu. Guys, menurut saya. Ya sulit sekali sih untuk di titik bahasa yang seperti ini gitu Iya, loh. benar-benar. Kita itu harus gimana ya? Ya kritis aja sih gitu. Kalau lihat orang itu jangan ikut-ikutan gitu. Misalkan kebanyakan kayak gini, biasanya orang itu pada umumnya kayak gitu gitu. Kau beda gitu. Kamu nggak ada di circle aku gitu. TK itu ya kayak gini dunianya gitu. Ya orang Korea ya kayak gini, jangan disamain, kan orang nggak terima gitu. Ya karena kita yang datang di budaya orang, kita yang tahu gitu Indonesia dari awal gitu, ya udah itu jawabannya gitu. Apa ada yang penasaran lagi tentang saya, anjay?
Mabar, selebeo. Untuk Kariko sendiri ya, selama di Korea ini apa namanya, ketika karya pertama di sini Kak, lah, udah kerasan nggak kak? apanya? Kerasan dalam arti kehidupannya kan posisinya kakak, Kerasa. kak, Oh. Kariko kan posisinya gini ya, Eh, seorang mungkin di situ lulusan sekolah ya kan kak? iya, sekolah. SMA ya, Iya, iya. SMA langsung ke baru pertama ya, first impression ke Korea itu gimana kak? Entah dari makanannya, entah Oh. dari suasananya. Ya aku sih sering jelasin masalah itu mah adaptasi kan. Iya, adaptasinya. Ya kita itu kan yang nomor satu paling bahasa. Ya jelas lah orang Korea yang lama di Indonesia aja lupa bahasa Korea. Apalagi orang Indonesia yang pernah hafal bahasa Korea terus ke Korea kan. Berarti sebelum kakak kesini tuh Nol besar bahasaku. bahasa belajar dulu gitu, apa langsung Belajar bahasa dulu. belajar dulu? Ya otodidak sih karena ya saya sebelum ke Korea tuh susah banget hidupnya, Cok. Oh iya, Oh, bener, ya kan pernah jadi gitulah kuli bangunan, pernah ripuh lah gitu. Keren, Pernah riweuh ya, gitu. nggak apa-apa lah. Nggak masalah sih sebetulnya. Iya. Cuman suka bingung juga sih sama orang yang dari nol gitu terus sukses gitu. Emang jarang sih sebetulnya. Jarang. Emang nggak mungkin. Aku aja yang kasarnya dulu makan nasi sama kecap gitu ya, bahkan nggak makan gitu, nahan lapar dengan Indomie 1 biji gitu kan, pernah kan? Iya, iya. Ya, itu pun nggak instan aku jadi besar kayak nggak besar sih, jadi bisa ada di Korea kayak gini gitu loh. Yang bisa instan itu karena koneksi gitu. Saya punya ayah di Korea gitu Iya, loh. iya, iya. Karena saya broken home jadi saya susah dulu gitu. Lebih tepatnya kayak gitu. Berarti Kairiko Ya. milih ke ayah gitu apa gimana? Ya ikut ke ayah. Ke ayah. Cuma Heeh. tetap ibu mah tetap. Ya pulang ke ibu. Pulang ibu. Pergi ke ayah gitu. Iya, iya, iya. Kayak gitu Kariko doang. sendiri di umur 25 tahun ini sudah menikah kak? Udah. Saya kecepatan itu apa? Berpikir tua jadi langsung menikah aja gitu. Karena semua orang yang ngobrol sama saya, kamu itu kayak orang tua yang hidup di tubuh anak muda katanya Muda. gitu kan. Lah muka unyu-unyu kayak gini disebut orang tua. Laknat sekali manusianya gitu kan. Nah, waktu itu saya ya udah nikah aja, udah finish gitulah. Udah finish nih kak. Aku nggak bakal nikah sebelum aku dewasa gitu loh. Mm-mm. Sebelum aku masih suka bucin gitu, sebelum aku masih mindsetnya nggak bisa berpikir panjang gitu, sebelum sudut pandang aku nggak bisa bedain orang gitu, sebelum kayak ya pola pikirnya aja gitu. Aku kalau masih bocah ya nggak nikah gitu. Kalau aku masih udah mungkin dewasa gitu, kadang-kadang ya hampir dewasa ya udah aku nikah gitu. Soalnya mau sampai kapan juga gitu aku nunggu nunggu nggak nikah gitu udah ya nikah sih kayak gitu doang. Banyak godaan Boleh, sih boleh. Iya, sebetulnya, iya, benar, Kak. cuman kalau nggak dewasa itu terbawa godaan gitu ya kan, Terbawa terbawa apa, iya darah ya. muda ya kayak gimana ya kayak. Masalahnya kan kita masih suka sama cewek kan, sampai kapanpun masih bisa suka. Nah, kalau kalau kita udah bisa stop gitu, on off-nya gitu, kita suka nggak suka, udah nggak suka, baru gitu nikah gitu sama sama apa istri doang gitu sukanya gitu. Di titik itu ya sulit gitu. Iya, benar. Jangankan cowok, kayaknya cewek juga sulit deh, karena banyak yang ganteng juga di luar selain ya kan. Ya itu sih sebetulnya ganteng, cantik, pinter, bodoh gitu ya, nakal, baik gitu, sama apapun itu nggak masalah. Kayaknya setia itu mahal gitu loh. Nah cuman orang murahan gitu yang nggak bisa setia gitu Iya, doang benar. sih. Ya gitu nih. Karena saya orang mahal yang apa kelasnya tinggi jadi susah gitu kalau Iya, nggak setia gitu. Ya gitu doang. Nah terus abang sendiri udah menikah ya? Saya alhamdulillah kak. Bulan kemarin. Jangan ngomong abang kak, kita seumuran kak. Oh, ya udah. Seumuran kita. Anda sudah menikah juga? Kalau saya udah kak, baru sebulan kemarin dan alhamdulillah langsung dikaruniai. Oh, Iya. baru sebulan langsung Iya. dikaruniai. Langsung ekspres kak. Langsung talk chair ya, guys. Iya. Ya sih, syukurlah gitu. Semoga lancar gitu. Semoga cepet gede, cepet jalan anaknya. Iya, amin, Ya, amin. jadi ketemu pulang udah
udah gimana ya, udah mandiri gitu. Jadi Iya, udah benar. punya anak yang punya sosok sendiri gitu. Iya, iya. Ya kita saling mendoakan aja dulu. Karena sama-sama berjuang lah. Para perantau itu kayak gimana ya? Kita keluar rumah gitu ya, nyari kerja. Meskipun di luar negeri juga masih nyari kerja Iya, iya, gitu. benar, Kadang kan terus kalau nggak dapat kerja kayak mikirin keluarganya gimana, terus nyari lagi sampai ketemu kerja, udah nemu kerjaan, karena orang rumahnya nggak pengen tahu apa ya, sibuk nyari kerja, dia sampai si suami itu suka nangis di luar Iya, rumah benar. gitu demi nggak kelihatan sama orang rumah gitu kan. Ya ayah aku kayak gitu sih, sesultan-sultan jadi aja di zaman ya gitu Iya, masih iya, iya. nangis soal kerjaan sih. Iya, benar-benar. Ya orang kita menikmati hidup ya, masalah harga diri cowok itu kan bekerja gitu loh. Iya. Jadi apapun yang terjadi kita menikmati pekerjaan itu Iya, gitu. benar-benar. Oke, masalah pekerjaan itu Kak. Untuk Kak Riko sendiri ini di Korea ya selama 6 tahun ini bekerja di bidang apa, ngurusin apa? Saya kerja saya kerja 2 tahun di pabrik. 2 tahun di pabrik. Apa itu Kak? Potong-potong kabel. Oh, Kabel AC ke kabel mobil gitu, kabel lampu sen ya, potong semeter gitu. Terus saya ya pernah Pada tahun semuanya. berapa itu Kak? Tahun 2017 18. 17 18. Oh, berarti masih Unyu-unyu. apa namanya di angka 17 ya Kak? Apa Apa, 2000 umur apa? UMR-nya? UMR-nya 17. Ya, 17 Masih ya. Iya 17, benar-benar masih waktu dulu juga 17. 17 gitu. Saya waktu itu kerja Lanjut. ya. Sacul, perskaret, Iya. gemyong, peluburan, semua saya udah pernah coba gitu. Cuman nggak lama gitu. Sehari. ya, ya. Kayak Karena ngejajah gitu kan Kak? nggak ngejajah, emang dipecat. Oh, Dipecat. Saya sulit sekali nyari kerjaan. Padahal KTP saya orang Korea kan. Dulu masalahnya karena belum wajib militer. Jadi nggak bisa dikontrak gitu. berarti Kakak sebelumnya pernah wajib militer, wamil Wajib ya Kak militer ya? lah. Selama 16 bulan. 16 bulan. Di daerah mana itu? Itu dicicil ya. Saya karena nggak bisa bahasa juga. Oh, waktu dulu wajib itu. militer. Itu kalau boleh tahu di daerah mana Kak? Di Korea. Paju, di Yangju, di atas. Perbatasan ya Kak ya? Perbatasan dekat Korea Utara Hebat ya. banget kayaknya. Ya gitu. Nggak enak lah lihat orang Korea Utara minta kimchi aja kayak ditotong pistol. Oh. Kita tukeran kimchi, sebetulnya tentara Korea Utara sama tentara Korea Selatan nama-namaan aja. Iya. Yang gobloknya presiden doang. Jangan kayak gitu Kak ini kan. Jangan ikut-ikutan nih Kak. Aman. Jangan ikut-ikutan. Nggak berani. Kim Jong Un kemarin nelpon saya. Katanya kok minta kuota katanya. Aman. Aku sih waktu itu pernah wajib militer kan. Selama 16 bulan itu ya Kak? Iya, yang di militer itu ya makan tidur doang, nggak begitu ketat. Paling lari pagi gitu, latihan nembak gitu, lihat drama cara perang gitu, cara ngambil kompon gitu, lari ke low ground gitu, kayak ngambil high ground gitu, terus cara lempar bom asap sama bom gas air mata gitu. Iya. Kalau bom beneran nggak boleh, mungkin baru-baru itu doang. Terus dikurung di satu gedung gitu, disuruh perang gitu, perang tapi pakai tinta karet, gitu, apa gimana, karet Kak? gitu. Oh, iya, Cet, itu kan kalau yang banyak karetnya gugur gitu, Iya, kalau iya, yang nggak banyak karetnya berhasil gitu. Ya gitu doang sih, paling ngepush gitu, sampai nggak, ya pernah sih di yang seniornya mah sampai taekwondo kan harus sabuk hitam gitu. Iya. Sebetulnya militer itu latihan itu wajib militer itu bukan buat perang sih, pendidikan aja gitu. Kenapa Iya. orang Korea baik-baik gitu akhlaknya ini mah ya. Iya. Kita ngomongin soal adab dulu ya. Adabnya memang ya. Adabnya baik karena Adabnya baik orang pendidikan militer gitu. Nggak, orang Korea itu nggak instan berandal semua saya orang-orang kita sih semasa mudanya gitu. Semasa mudanya, Banyak bullying gitu. Banyak yang cimeng gitu. Banyak yang udah ngentot sebelum masanya gitu. Saya kan berinteraksi sama mereka Iya. kan. Kau pertama kali ngewe umur berapa katanya? Saya kelas 2 SMA cenah. Saya kelas 2 SMP katanya. Kelas 3. Ceweknya bahkan kelas 6 SD. Lah serius gitu kan, saya tanya kan. Parah juga ya kayak. Saya ngobrol kan. Iya. Heeh. Oh, gitu. Tapi kok
ramah-ramah gitu ya, karena militer gitu, karena didikan juga Jepang Korea ya jelas sih ya. Kenapa di sini udah males bahas sih, aku nggak bakal ngomong yang udah aku omongin Iya, gitu. iya. Terus kita bahas selanjutnya. Selanjutnya, Heeh. ini masih masih tentang Kariko nih ya kayak. Kariko sendiri ya, kalau misalkan perbedaan Indonesia kan ya, kalau kebanyakan ya, kalau perbedaan orang Indonesia ya, yang mau masuk militer itu posisinya apa namanya banyak, dan itu ada batasnya. Tapi di Korea kayak semacam diwajibin gitu ya kayak. Wajib, Iya, diwajibin kayak gitu kecuali ya. kesehatannya tidak mumpuni kayak Iya, cacat, iya. paru-paru basah apalah gitu. Itu Heeh. awal umur berapa tahun kah itu kalau wajib militer itu? Umurnya 20, 20 19 tahun lah. udah wajib militer itu ya kayak. 19, umur 19 tahun itu 19. langsung datang surat. Surat katanya pendidikan gitu, wajib gitu. Wajib kan tidak boleh tidak, harus. Dan kalau misalnya yang tidak, Di penjara 5 tahun. serem juga ya kayak. Seram lah, harus wajib militer lah. Karena kalau Tapi nggak itu wajib yang badannya sehat ya kayak. wajib. Yang kayak saya kan ngerokok dari kelas 4 SD ya. Saya pikir saya nggak ikutan wajib militer karena urutan kesehatannya saya pikir di nomor 4. Nah, waktu saya tes kesehatan, tes penglihatan, penciuman gitu, paru-paru, lah malah nomor 1, sehat banget katanya. Ya memang benar kak. Saya bingung Iya guys. benar kak. Sebab itu mungkin kakak ya di umur 4 SD ya. Ya. Nah, kalau saya lebih parah kak, 2 SD. Waktu pas masuk ke Korea itu ya kayak itu dicek kesehatan asli tanpa plek nikotin, keren gak? Parah kan? Jadi Padahal itu dimanipulasi sama kecap sama Bear Brand kak. oh. Kalau aku Tapi alhamdulillah, Kak, kalau kalau bisa. aku sama susu sama soda, malah bolong. Wah, nikotin hilang baru-baru bolong anjir. Enggak kak itu. Saya sih ya percaya aja sama obat ya. Kayak apapun yang kita makan ya semoga jadi obat aja gitu. Iya. Obat semangat, obat penyembuh organ tubuh atau apa. Iya ya gitu. sebenarnya kalau masalah sehat apa enggaknya, menurut saya ya gimana mindset kita kak. Heeh. Kayak Gimana sakit mindset gigi kita? aja. Kalau kita Contohnya lupa gini kak, sakit, ini sembuh. sedikit cerita tentang saya kayak waktu saya pernah apa namanya kalau SMK gitu udah saya kan jalurnya kelautan ya kayak dulu. Itu waktu kelas 1 SMK itu udah prakrin itu ada. Prakrin itu di kapal gitu kan. Kapal yang 12 gross ton gitulah. Itu di daerah Dadap gitu ya. Itu posisinya saya sakit tuh kak. Sakitnya tuh tipes 3 hari. Keren gak tuh? Dan itu yang namanya di laut kan tetap harus kerja. Itu dalam hati saya tuh harus kerja, jangan nggak sakit. Alhamdulillah kak, sampai sekarang udah mindset kalau misalkan sakit udah. Kalau misalkan sakit itu kalau di apa namanya Kalau dimanja malah parah. malah parah Dari sakit. situ. Berarti makanya gimana sehat apa tidaknya itu tergantung mindset kita. Iya. Bener Saya pikir kayak gini aja sih. Kayak sakit gigi yang tadi saya bahas gitu Iya. kan. Lupa kita sakit gigi malah nggak kerasa sakit gitu. Intinya sih bukan ini melingkup bukan organ tubuh aja ya. Iya. Sakit hati ya, sakit pikiran itu ya kita sendiri loh. Ngerti Iya, nggak sih? Bukan benar, nggak ada obatnya gitu. Contoh gini aja ya. Kalau kita berusaha gitu menghilangkan rasa sakit, malah lebih sakit loh. Soalnya fokus ke rasa sakit itu gitu. Coba alihin gitu kebahagiaan. Gini nih, kita kehilangan seseorang aja, Iya. terus sakit gitu. Entah itu ditinggal meninggal atau hilang aja dari pandangan kita. Sakit banget kan? Nah, kalau kita berusaha nyari-nyari, malah makin sakit. Orangnya udah nggak ada toh gitu kan. Tapi kita berusaha nyari orang itu gitu. Iya benar. Kan? Coba aja kita nyari yang lain penggantinya. Kayak lebih ke move Iya, on gitu ya kan. iya, jadinya kayak gitu. Rasa sakit pun kayak gitu loh. Apapun sakitnya gitu. Mau demam, mau sakit tenggorokan, mau apa, bibir pecah-pecah, panas dalam, sariawan. Kalau kita fokus ngurusinnya, malah lama, malah membesar gitu. Gitu. Ya, makanya aku itu nggak bisa berubah pikiran gitu. Karena kalau udah berubah pikiran,
ya rasa sakitnya nggak hilang-hilang. Orang itu kalau gimana ya, kalau ada orang sakit gitu ya, terus aku datang gitu curhat ke aku gitu orangnya gitu, aku nggak bakal kepoin kenapa dia sakit gitu. Yang aku jelasin, kamu pokoknya kayak gini aja gitu. Soalnya kalau lari ke situ kamu nanti sakit lagi gitu kan. Kalau nggak dengerin aja dia omongannya. Soalnya ada orang sakit banget, dia itu ngobrol bukan untuk nyari solusi, tapi untuk didengarkan Untuk doang gitu. didengarkan ya. Heeh. Banyak lah pokoknya masalah. Iya benar. Ya, jadi untuk orang yang bermasalah ya ngomong sih, intinya ngomong gitu loh. Meskipun nggak ada solusinya, ntar kita yang ngomong sendiri solusinya, ngerti gak sih? Aku kan punya masalah berat, terus aku curhat sama orang. Aku ngomong kayak gini, ngomong kayak gitu, malah aku sendiri yang jawab kayak gini, jawab kayak gitu Iya gitu iya loh. iya. Nah itu, ya, ya secara psikolog ya semacam itu loh. Aku sih nggak pernah belajar ya. Aku belajar dari kehidupan aku yang itu privasi ya. Iya, Aku iya. aku nggak bisa Nggak bisa sebutin. di forum ini diceritain ya kayak. Oh. Bukannya aku pernah ke rumah sakit jiwa, aku perawatan pengobatan, nggak ada hal yang lebih menekan gitu Iya. untuk saya belajar ke sana gitu. Maaf ya, minum dulu Minum guys, dulu biar haus. Sebetulnya obrolan receh kayak gini yang paling nggak banyak diketahui orang gitu. absurd ya Kak. Absurd. Tanpa dibuat-buat kayak gitu ya Kak. Nggak ada buku loh, malah lancar loh. Kalau dikasih materi sama naskah malah gugup loh. Iya. Contohnya Kakak kalau misalkan perbedaan saya kan ini kan baru kalau ibaratnya saya satu pertama kali nih Kak. Iya benar sekali. Kalau Kariko sendiri kan udah bertahun-tahun ini kan. Iya. Udah jam terbangnya udah beda ya Kak. Anjay, keluar ya. Hmm. Ntar saya ditelepon ya guys. Saya sih nggak ada. Saya mah cuman kayak gini aja sih. Untuk yang nganggur aja dikasih rejeki gitu ya. Iya iya iya. Apalagi yang sedang berusaha kayak kita. Iya benar. Jadi semangat gitu. Semangat lah. Buat Bang Ek, kau kesini. Jangan lupa saya undang kau Bang Ek. Pokoknya Cusok ini kau ada di Daegu kita langsung podcast, oke? Nggak ada apa? Nggak ada acara makan-makan, pokoknya langsung podcast. Ada sih, habis podcast makannya maksudku. Intinya Bang Ek ditunggu banget kehadirannya. Kalau nggak ikut podcast, ya udah pulang aja ke Conan. Ya udah yang penting Daegu main ya. Oke. Buat Bang Bleski, abang RSK yang ada di Korea dihadirkan untuk podcast. Semua abang ya, semua abang-abang Korea. Ya, anda gitu. TKI gitu ya. Pokoknya ditunggu ya podcast ya guys. Ya mau mahasiswi pembisnis bebas lah, kita semua sama, nggak ada yang berbeda dan pembahasannya itu aja. Nggak ada yang menarik, oke? Aduh, kenapa ada yang nonton lagi? Jadi gini guys.